Seberapa tinggi timnas Indonesia akan terbang di Piala Asia U20 Februari 2025 ini? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter timnas Indonesia dan seluruh fans sepak bola nasional. Piala Asia U20 segera akan dimulai. Timnas Indonesia sudah berada di sana. Tepatnya Timnas U20 sudah berada di Cina. Tepatnya hari Minggu kemarin tanggal 9 Februari 2025. Setelah sampai sana, pemain latihan ringan di hotel. Kemudian pada hari Senin sorenya, pemain baru mulai latihan ringan untuk beradaptasi dengan cuaca dan kondisi di sana. Pada Piala Asia U20 ini, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Total 23 pemain dibawa Coach Indra Safri menuju Cina. Selain 23 pemain, ada asisten pelatih khusus untuk striker. Ya, timnas U20 memanggil Mas Kurus untuk menjadi asisten pelatih Coach Indra Safri. Menemani Indra Safri seperti pada saat SEA Games 2023. Karena Mas Kurniawan Dwi Yulianto ini pernah tergabung dalam timnas U23 waktu itu ya, tahun 2023 beserta tim kepelatihan Coach Indra Safri, dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin mendapatkan medali emas SEA Games di Kamboja. Dan Mas Kurus ini diharapkan bisa membantu dalam menyukseskan timnas U20 untuk bisa terbang lebih tinggi di Piala Asia U20. Karena Mas Kurus ini selain terkenal sebagai pemain, kiprah pelatihnya pun tidak tanggung-tanggung, cukup mentereng. Pernah melatih klub Malaysia dan terakhir beliau berada di klub Como di Liga Italia. Cuman memang terakhir infonya sebagai asisten pelatih Como U19 dan dipanggil kembali untuk menjadi asisten pelatih Coach Indra Safri di timnas U20 dalam gelaran Piala Asia ini. Dan informasinya Mas Kurus juga salah satu kandidat pelatih lokal yang akan menemani Patrick Kluivert di timnas senior. Cuman untuk terkait pelatih lokal yang menemani Coach Patrick Kluivert belum update ya, saya sampai sekarang apa sudah positif atau belum, karena info terakhir kan masih wawancara, termasuk salah satunya ya pelatih Persela Lamongan, Zulkifli Syukur. Jadi kita tunggu kiprahnya Mas Kurus ini di timnas U20 bersama Coach Indra Safri. Semoga membawa hoki seperti pada SEA Games 2023 kemarin ketika membawa pulang emas. Karena Mas Kurus ini punya nama ya, legend. Jadi misalkan ngobrol di depan pemain-pemain U20 pasti akan didengarkan. Meskipun pemain U20 tidak melihat langsung kiprahnya Mas Kurniawan ketika jadi pemain. Karena mungkin ketika masa jaya-jayanya Mas Kurniawan, pemain U20 ini baru lahir mungkin ya. Tapi kita lihatlah, semoga kekompakan pelatihan ini dibantu Mas Kurniawan bisa mendapat hasil-hasil yang positif di Piala Asia ini. Kemudian 23 pemain yang dibawa Coach Indra Safri dalam gelaran Piala Asia U20 ini didominasi oleh klub Bayangkara FC. Bayangkara sendiri mengirimkan 3 pemain. Ada Fandi Bagus, Evander Florasta, dan Muhammad Ragil. Dan 3 klub lainnya ada Bali United, Persija Jakarta, dan Borneo FC masing-masing mengirimkan 2 pemain. Di posisi penjaga gawang sendiri ada Iwayan Wiguna dari Bali United, Ikram Al-Ghifari, Semen Padang. Kemarin Ikram ini sempat ikut TC ya untuk Piala AFF, tapi tidak dibawa karena memang kalah saing dengan kiper Bekasi FC waktu itu ya. Kemudian Fitrah Maulana di posisi back, ada Doni Tripamungkas, Persija Jakarta, sang kapten, yang permainannya tidak perlu kita ragukan lagi.
Ada Sultan Yaki, PSM Makassar, Muhammad Iqbal Gwijanggi, Barito Putra, KD Aril, Bali United, Farah Seva, Pekanbaru, Riyad Nurfiat, Borneo FC, Muhammad Mufli Hidayat, PSM Makassar, Ahmad Ziden, PSS Sleman, dan Muhammad Alfarisi Buffon, Borneo FC. Kemudian di tengah ada 5 pemain, Wilder Jardim, Sao Paulo Brasil, Fandi Bagus, Bayangkara FC, Aditya Warman, Persija Jakarta, Evandra Florasta, Bayangkara FC, Tony Firmansyah, Persebaya Surabaya, dan posisi penyerang ada Aulia Rahman, PSIS Semarang, Jehan Pahlevi, Persiko Kudus, Arliansah Abdulaman, PSIM Jogja, Marcelinus Amaola, UD Logronis, Spanyol ya, Jens Raven FC Dordrecht dari klub Belanda, dan terakhir striker Muhammad Ragil Bayangkara. Dalam pemanggilan 23 pemain, Arhan Kakak sementara ini belum hoki ya, karena memang tidak diajak dalam gelaran Piala Asia ini. Karena memang usianya masih muda ya, masih panjang sebenarnya. Tidak perlu berkecil hati, karena memang masih panjang sekali karir Arhan Kakak. Jadi kita tunggu kiprah-kiprahnya Arhan Kakak ke depan nanti. Timnas U20 sendiri sebelum berangkat ke Cina, terakhir mempersiapkan diri di Mandiri Challenge ya, Mandiri Challenge Series ya, dalam satu turnamen diikuti 4 negara, Indonesia, Suriah, Jordania, dan India. Sayang di persiapan terakhir ini memang Indonesia hampir kalah di semua pertandingan kecuali melawan India. Melawan Jordania kita harus kalah 1-0 meskipun Jordania bermain cuma 10 orang. Kemudian melawan Suriah kita harus mengakui keunggulan Suriah 2-0 dengan permainan yang didominasi oleh Suriah sendiri ya. Kemudian melawan timnas India memang kita tampil dominan dan bahkan menang 4-0. Tapi India ini merupakan tim yang paling lemah di Mandiri Challenge kemarin karena memang selalu kalah melawan tim-tim yang lainnya. Meskipun Coach Indra Safri mengatakan bahwa turnamen kemarin memang untuk mempersiapkan pemain-pemain, jadi semua pemain dimainkan dalam turnamen itu. Jadi memang formasi tetapnya belum diperlihatkan. Tapi apapun itu, supporter Timnas Indonesia, khususnya Timnas U20 merasa bahwa formasi yang disajikan oleh Coach Indra Safri kurang menggigit karena permainannya monoton dan lain sebagainya. Harapannya sih nanti ada perubahan signifikan ketika bermain di Piala Asia. Karena jelas nanti di Piala Asia lawannya tidak sederhana. Paling tidak ya seperti Jordan dan Suriah. Karena Jordan dan Suriah sendiri ikut Piala Asia U20, sedangkan timnas India kan memang tidak ikut. Apalagi dulu kita sudah pernah bertemu zaman di kualifikasi Piala Asia U20 September kemarin di Indonesia ya. Kita juga sangat kesulitan ketika mau mencetak gol melawan Jerman. Kita ketinggalan lebih dulu dan beruntung di menit-menit akhir ada Jens Revan yang menyamakan kedudukan, akhirnya seri 1-1 melawan Jerman. Dan kekuatan itulah nanti yang akan kita lawan di Piala Asia. Terutama di grup C ini ya. Jelas ada Iran, nomor 2 jelas ada Uzbekistan juara bertahan 2023 kemarin. Kemudian terakhir Yaman. Tim yang bertemu kita di kualifikasi Piala Asia U20 kemarin di Indonesia, sayang kita belum bisa memenangi pertandingan itu. Dan kentara sekali, kekuatannya merata. Seperti Yaman, Jordan, dan Suriah kan kelihatan sekali. Dan pada pertandingan perdana, tanggal 13 Februari nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi Iran. Dalam rekor pertemuan memang belum ada karena besok merupakan pertemuan perdana Timnas U20 dan Timnas Iran di gelaran Piala Asia ini. Jadi pertandingan perdana dan pertemuan pertama kali ini. Pertemuan pertama kali ini kedua tim ini. Jadi apakah Timnas U20 nanti akan mampu mengimbangi Iran atau bahkan tampil luar biasa dan mampu mencuri 3 poin dari Iran? Karena memang pada laga perdana
untuk semua negara itu pasti akan sangat berat, terutama untuk Indonesia karena memang berhadapan dengan Iran secara ranking FIFA memang nomor 18, tapi untuk kelompok usia kan hampir tidak kita hitung lah, karena memang timnas Indonesia sendiri pernah dikdaya ketika bermain di Piala Asia U23, bahkan mengalahkan Korea Selatan waktu itu ya. Harapannya di Piala Asia U20 ini timnas Indonesia sama, bermain impresif, bermain menyerang, bermain dinamis, ya bermain cantik lah. Syukur-syukur bisa mengalahkan Iran di laga perdana. Karena kalau kita bisa mengalahkan Iran, jelas tim akan menjadi lebih kompak, tim akan menjadi lebih percaya diri dalam menyongsong laga-laga selanjutnya. Karena setelah ketemu Iran tanggal 12, tanggal 15-nya kita akan ketemu Uzbekistan, sang juara bertahan di 2023. 2023 kemarin kita ikut Piala Asia U20 ini. Sayang tidak lolos ke penyisian grup karena memang harus takluk dari Irak 2-0, seri dari tuan rumah Uzbekistan 0-0, dan terakhir menang melawan Suriah 1-0. Tapi belum cukup untuk mengantarkan lolos ke babak selanjutnya. Kita doakan semoga nanti di 2025 ini timnas Indonesia bisa melaju, bisa terbang lebih tinggi di Piala Asia U20 ini. Apalagi target dari federasi tidak main-main. Targetnya lolos ke Piala Dunia U20 besok September di Chili. Itu target yang luar biasa berat sebenarnya. Karena memang kita harus menakar diri ya, sangat berat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi poinnya kita coba menikmati game demi gamenya. Syukur-syukur dalam game demi gamenya kita bisa merebut 3 poin. Terutama di grup ini ya, yang dibilang grup neraka. Karena memang ada tim-tim hebat di dalam grup ini. Syukur-syukur kita bisa lolos dari grup ini, kita masuk perempat final, kita bisa menang lagi, kita masuk semifinal. Rasa percaya itu masih ada, meskipun kita mencoba realistis. Tapi ya sekali lagi sebagai supporter kan kita akan mendoakan karena memang salah satu senjata yang tanpa kita langsung ke sana ya satu-satunya doa. Doa pasti akan sampai ke sana. Apalagi didoakan kurang lebih 200 juta ya penduduk Indonesia. Ya kita ambil yang suka bola lah 3/4-nya lah. 70 jutaan itu kan doa yang luar biasa nanti. Semoga saja, karena memang tren sepak bola nasionalnya sedang naik ya. Timnas senior naik, timnas U23 naik. Semoga timnas U20 ikut juga naik dalam tren di Piala Asia U20 ini. Pertandingan yang susah pastinya nanti tanggal 13, tidak mudah untuk timnas Indonesia. Kita doakan, optimisme itu masih ada, harapannya kita bisa mengimbangi. Syukur-syukur kita bisa memenangi pertandingan nanti melawan Iran di laga perdana Piala Asia U20 grup C ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.